Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Veronica, NIM 804041804818, kelas 02 PSP, mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang ITL, the IT Infrastructure Library. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. ITL, the IT Infrastructure Library. Yang pertama, apa itu ITL? ITL merupakan sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membakukan pemilihan, perancangan, pengiriman, dan pemeliharaan layanan IT dalam bisnis. Yang kedua, apa tujuan ITL? Yaitu tujuan ITL untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai pemberian layanan yang telah diprediksi oleh perusahaan. Baiklah, selanjutnya adalah sejarah ITL. Konsep ITL muncul pada tahun 1980-an oleh pemerintah UK melalui kabinetnya, yaitu Central Computer and Telecommunication Agency (CCTA). Penggunaan ITL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi keduanya yang paling dikenal dengan dua set bukunya yang berhubungan dengan ITSM, IT Service Management, yaitu Service Delivery antar layanan dan Service Support, dukungan layanan. Dan pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITL yang intinya terdiri dari 5 bagian yang lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Selanjutnya, yang keempat adalah kerangka kerja Information Technology Infrastruktur. Menurut TechTarget, adapun kerangka kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, service strategi, yaitu bertugas untuk menjelaskan tujuan bisnis dan persyaratan pelanggan dengan cara menyelaraskan tujuan dari kedua aspek tersebut. Selanjutnya, service design, yaitu menguraikan praktik produksi kebijakan, arsitektur, dan dokumentasi IT perusahaan. Selanjutnya, service transition memberikan nasihat kepada manajemen bila terjadi perubahan serta memandu administrator IT selama ada gangguan dan perubahan lingkungan kerja. Service operation menawarkan opsi untuk mengelola layanan IT untuk keperluan setiap hari, bulanan, hingga tahunan. Continuous service improvement, kerangka kerja yang meliputi cara memperkenalkan perbaikan dan pembaruan kebijakan dalam kerangka proses ITL. Selanjutnya, yang kelima, sumber daya ITL. NITL Guides, NITL Management Presentation, the ITL Sheet, and Compliance Assessment Kit, ITL Presentation Template, ITSM Reference Guides, yang terakhir ITL Version 3 Bridging Kit. Selanjutnya, keuntungan ITL. Yang pertama, peningkatan layanan TI. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang lebih profesional untuk pelayanan. Dan peningkatan produktivitas, meningkatkan penggunaan keterampilan dan pengalaman, dan juga meningkatkan penyediaan layanan pihak ketiga. Yang ketujuh, cara mengimplementasikan ITL. Yang pertama, merancang proses yang ada. Yang kedua, melakukan gap analisis. Yang ketiga, merencanakan membuat roadmap. Yang keempat, mengimplementasikan, mengkomunikasikan, dan mengukur. Dan yang terakhir, melakukan peningkatan secara terus-menerus. Baiklah, selanjutnya yang ke-8 adalah kualifikasi ITL. Yang pertama, ITL Foundation. Yang kedua, ITL Intermediate Level. Yang ketiga, ITL Managing Across the Life Cycle. Yang keempat, ITL Expert Level. Dan yang terakhir adalah ITL Master Qualification. Selanjutnya, yang ke-9, ada 7 hal yang manajer harus tahu dalam mengimplementasikan ITL.
Yang pertama, implementasikan ITL harus dikelola sebagai proyek formal. Yang kedua, membutuhkan sumber daya termasuk uang dan waktu. Yang ketiga, membutuhkan edukasi dan pelatihan. Yang keempat, lebih dari ITL, proses akan berubah. Communication yang kuat harus dijalankan, membutuhkan komitmen dan partisipasi manajemen. Dan yang terakhir, budaya organisasi harus diganti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan ITL versi kedua dan juga versi ketiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan ITL versi kedua, yaitu berorientasi pada proses linear mengalir dari bisnis ke infrastruktur, lebih mudah untuk dipahami, dan lebih mudah dijual kepada senior manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ITL versi ketiga, berorientasi pada service, hub and spec, struktur yang menampakkan fleksibel dari web, dapat dikostumisasi, dan yang terakhir memenuhi kebutuhan individu organisasi dengan lebih baik. Sekian presentasi penjelasan dari PowerPoint saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.